Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat fardhu zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam dan tak bosan-bosannya kita aturkan ke Rasul tercinta, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan santapan menghadiri Ramadan pada zuhur kali ini, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Syamsul Rijal SAG. Kepada Al-Ustaz kami silakan dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah solat zuhur Masjid Nurul Huda yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul, dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis kudusi. Inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Rumahku itu, kata Allah, di muka bumi adalah masjid-masjid. Termasuklah Masjid Nurul Huda ini. Al-Huda. Ya lebih kurang lah tuh. Wa inna zuwari fiha umaruha. Yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk di dalam masjid, mereka ini tidak sembarang orang. Mereka itu, kata Allah, tamu-tamuku. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamu. Saat ini bapak dan ibu diberi kehormatan oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah. Tentu Allah lebih tahu cara memuliakan para tetamunya ini. Yang jelas semakin sering datang ke masjid, hadir di masjid, semakin sering dimuliakan Allah. Kalau Allah sudah muliakan bapak ibu, berkumpul masyarakat satu negeri, kata Rasul, bahkan satu negara ini, ingin menghinakan kita, tidak akan kunjung terhina. Berkumpul masyarakat satu negeri, satu negara ingin memuliakan kita, tapi Allah tak muliakan kita, tidak akan kunjung mulia. Orang dahulu banyak mulia dengan kaya, contohnya Qarun, Pak. Tapi hari ini jangankan meniru gaya hidup si Qarun, memberi nama anak Qarun tak ada di Pekanbaru. Kalau Harun ada, Pak. Kalau Ujang bersera, Ucok tu pijak-pijak di pasar saking banyaknya, Pak. Tapi kalau Qarun tak ada, carilah, Pak. Ada manusia bersandarkan kemuliaan karena jabatannya, tapi Allah tak muliakan dia.
Bukan jabatan tidak boleh, boleh. Tidak sandaran sebuah kemuliaan. Namanya Fir'aun. Hari ini jangankan memberi nama anak Fir'aun, punya menantu Fir'aun pun awak tak mau. Ada bapak ibu rela punya menantu, nama menantunya Fir'aun. Siapa calon anak ibu kau? Fir'aun, bu. Togak bulu kudu awak dibuatnya, pak. Nah, ndak ukuran, pak. Jadi mana keukurannya? Sejauh mana kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah? Mana yang dimuliakan Allah? Salah satunya Masjid Al-Huda inilah. Semakin sering datang ke masjid, semakin sering dimuliakan Allah. Keluar dari rumah saja, Pak, sudah mendapatkan kemuliaan. Kalau menuju rumah Allah, man kharaja min baitihi mutahharun ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Siapapun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwuduk, niatnya pergi solat berjamaah ke masjid, maka pahala sudah didapat. Semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Belum tahu sampainya atau tidak, tapi karena menuju rumah Allah sudah dimuliakan. Konon tah lagi sudah berangkat. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Yang melangkahkan kaki menuju masjid, niatnya solat berjamaah, setiap langkah hapus satu dosa. Langkah kedua ditulis pahala. Langkah ketiga mengangkat derajat. Makin banyak langkah, makin berguguran dosa. Makin banyak tercatat pahala, dan insya Allah makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling beruntung siapa? Yang paling jauh rumahnya dari masjid. Karena makin banyak langkah-langkah. Tapi bukan berarti yang dekat masjid rugi. Kalau gitu rugilah kami yang dekat ke masjid. Enggak juga, ada sisi keuntungan yang lain. Cepat datang, lambe pulang. Yang susahnya sudahlah dekat ke masjid, paling terakhir datang, paling duluan pulang. Yang lebih payahnya lagi, sudahlah dekat ke masjid, enggak pernah pula datang-datang. Kau terlalu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang awak dapatkan insya Allah. Duduk dalam majelis ilmu syaratnya satu, sabar. Makanya orang yang tak sabar, jangan tersinggung yang keluar tadi, Pak, ya. Itu rata-rata kurang sabarnya, Pak. Karena syarat untuk dalam majelis ilmu modalnya sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kalau tak sabar, tak duduk dia di sini. Saya secara umum sekali lagi tidak pernah sedih menengok jamaah sedikit. Keluar jamaah, malaikat masuk. Karena hadis sudah jelas. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Syarat pertama awak sudah berkumpul. Yatsluna kitaballah. Sini awak tidak cerita masalah sawit. Sini awak tidak cerita masalah dunia. Dan sini kita tidak duduk di kedai kopi. Beda pembicaraan, Pak. Kalau di kedai kopi, Pak, pengalaman mungkin juga didengar, itu dari jam 8 sampai jam 10 ceritanya miliaran proyeknya, Pak. Miliaran toh, Pak. Bagaimana dengan proyek awal? Katanya tembus 2 miliar. Itu dari jam 8 sampai jam 10, Pak. Dari jam 10 sampai jam 12 itu ratusan juta tinggalnya, Pak. Proyek miliaran sudah tak ada. Dari zuhur sampai jam 2, selamat datang Pak jurnalis. Terlambat lebih baik tidak sama sekali, Pak. Beliau ini luar biasa, Pak. Sampai di mana proyek awal ini tadi? Dari zuhur menjelang jam 2 itu tinggal puluhan juta. Dari jam 8 ke jam 10 miliaran, Pak. Dari jam 10 ke jam 12 bicara orang di kedai kopi itu ratusan juta proyeknya, Pak. Dari jam 12 sampai ke jam 2 itu tinggal puluhan juta. Dari jam 2 ke jam 4 tinggal juta-juta, Pak. Dari jam 4 ke jam 5 itu tinggal ratusan ribu aja lagi. Dari jam 5 Nio pulang pinjam duit 2.000 kawan. Pinjam duit 2.000 dulu untuk isi minyak. Awak ndak ada ya, aku rokok sebatang paling ndaknya.
Itu di kedai kopi, mana tahu sekali Bapak duduk di kedai kopi, ada orang suaranya besar di kedai kopi, maklum saja lah itu Pak. Nah, ada tu Pak. Jangan tersinggung yang suka duduk di kedai kopi, Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, awak di sini yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mentadarus menjelaskannya. Illa nazalat alaihi musakinah, dipastikan Rasul akan turun ketenangan. Jadi salah satu obat hati hadir dalam majelis ilmu. Orang disebut bahagia di dunia kalau ada dua ini. Pertama senang, kedua tenang. Senang itu berlabuh di jasmani awak. Tenang berlabuh di rohani. Kurang salah satu, kurang bahagia. Mungkin sedikit banyak awak sudah senang nih Pak. Tinggal muka-muka senang kan nampak Pak. Dengan muka penuh penderitaan itu nampaknya banyak Pak. Muka saya ini agak menanggung sedikit nih Pak. Tenang berlabuh di rohani. Dapat di majelis ilmu Pak. Bahkan wahafat sumul malaikah, tempat awak dikerumuni, dipenuhi oleh para malaikat. Sekali lagi kalau ditengok ke kanan dan keluar, ke samping tak nampak malaikat. Mana ada malaikat? Yang nampak hanya kawan-kawan awak. Tapi yakinlah seorang mukmin digerakkan oleh keyakinannya yang menyebabkan ia berbeda dengan orang lain, yaitu tertanam di hatinya penuh dengan malaikat sekarang ini Pak. Kalau sampailah nampak malaikat nih Pak, awak tak bisa duduk nih Pak. Gaya duduk awak tak seperti ini. Rasul ditampakkan malaikat kepadanya keluar dari kuburan. Abdurrahman seorang sahabat ginjit Rasulullah keluar Pak. Begini. Yuk kira-kira penyebabnya sebenarnya mana nampak? Sahabat bertanya, kok ginjit ya Rasulullah? Ribuan para malaikat ikut mengantarkan jenazah kawan awak ini. Kepada Rasul ditampakkan, sahabat jalan begini saja. Kepada Rasul ditampakkan ikut. Awak kalau sempat ditampakkan tak kayak gini gaya duduk awak doh Pak. Sempitnya minta ampun ini. Cuman tak nampak, itu masalahnya. Kalau ditampakkan Pak, lagian kalau ditampakkan, Jibril itu tampan rupawan, tinggi sampai putih bersih harum wangi. Tentu Bapak Ibu sibuklah nengok malaikat, tidak fokus menengok ustaz. Karena fitrah manusia suka membandingkan Pak. Tengok malaikat, tengok ustaz. Ustaz kalah bontuknya Pak. Maaf Pak Ibu. Tuhan. Tidak menarik doh Pak. Tapi jadilah daripada indah, jadilah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu penuh ini dengan malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah, nama Bapak Ibu yang hadir disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Kaum muslimin, Selasa terdahulu kita sudah membicarakan tentang keistimewaan ibadah Ramadan yang tidak ada pada ibadah bulan-bulan yang lain. Pada pertemuan kita kali ini kita akan beri judul manfaat daripada puasa. Secara umum Bapak Ibu pasti sudah tahu manfaat puasa tersebut. Seseorang makin tahu manfaat sesuatu, makin tertariklah ia mengerjakannya. Jadi kalau ada seseorang ogah-ogahan, malas-malasan mengerjakan sebuah tugas, kuncinya pertama itu karena dia tidak tahu manfaat daripada pekerjaannya tersebut. Makin tahu dia manfaatnya, makin sungguh-sungguh dia mengerjakannya. Nah, sahabat, itulah bedanya dengan awak. Ilmu fadailnya itu tinggi, yaitu ilmu keutamaannya itu tertanam betul di hati mereka. Sampai dihadapkan dengan masalah puasa, ada sahabat Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma menawarkan kepada Rasul, kalau bisa ya Rasulullah, ingin puasa aku setiap hari. Kata Rasul, tidak boleh. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari berbuka. Aku bisa lebih dari itu, kata sahabat. Tak boleh. Sebaik-baik puasa puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Kenapa demikian? Tertanam di hati sahabat. Sahabat ini kan khairun nas, sebaik-baik manusia Pak. Al-Qarni yang hidup pada zamanku. Tertanam dia ilmu fadail ini. Nah, apa dari manfaat puasa? Nah, inilah yang akan kita bicarakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai di situ dulu. Duhai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Puasa ini mutlak perintah Allah.
Maka apapun yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran ini pasti memberikan manfaat. Dan manfaatnya bukan sekarang saja, Pak. Mulai hari ini sampai awak masuk ke surga atau masuk ke neraka, manfaat itu. Coba bayangkan itu. Paripurna. Jadi kalau perintah Allah itu manfaatnya luar biasa, Pak. Mulai awak mengerjakannya sampai awak pulang menghadap kepada Allah. Tidak berhitung dengan perintah lain, Pak. Perintah-perintah tertentu hanya waktu awak melakukannya. Perintah menyuruh memakai helm itu hanya waktu naik kendaraan. Kalau sedang berjalan jangan dipakai helm tu, Pak. Apalagi sedang di rumah, jangan dipakai helm tu lagi. Tak dapat manfaat lagi. Tapi kalau bukan menyepelekan pemakaian helm, jangan pula salah-salah. Itu dipotong pula, tak boleh buat helm. Nah, itulah salah pemotongan yang nanti, Pak. Tapi kalau perintah Allah ini mutlak, Pak, dari dunia sampai ke kampung akhirat. Nah, sekarang Allah menyuruh awak untuk melaksanakan puasa. Apa manfaat? Tergantung kepada sisi mana yang awak memandangnya. Karena kita dari sisi agama tentu berdasarkan dalil-dalil. Ya enggak? Bukan dalil-dalil. Yang pertama adalah manfaat puasa itu di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang bertakwa. Jadi dengan puasa sampai ke derajat takwa. Dengan puasa sampai ke derajat takwa. Takwa ini kedudukan paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia di sisi Allah siapa mereka? Yang sudah sampai ke derajat takwa. Takwa ini rupanya Bapak Ibu bisa awak peroleh. Caranya ikut puasa. Hakikat takwa itu kan bukan sekedar melaksanakan perintah, tapi juga kemampuan menjauhi yang dilarang. Disitulah hebatnya perintah takwa puasa ini. Perintah puasa itu bukan sekedar kerjakanlah puasa, bukan sekedar itu. Kata siam tersebut itu terkandung kemampuan menjauhi yang dilarang. Berkumpul di situ tuh, Pak. Kemampuan kesanggupan menjauhi yang dilarang. Bapak Ibu, itulah makanya puasa itu bukan disebut saum doh, Pak, tapi siam. Yang berbeda ulama menafsirkannya. Kalau saum itu katanya cuma sekali di dalam Al-Quran, siam itu 9 kali. Kalau saum itu cuma sekedar menahan dari yang di luar nak ke dalam, Pak. Makanya yang membatalkan puasa itu kan cuma 3, Pak nih. 1, makan minum kalau sengaja. Kalau tak sengaja, Pak Ustadz, tak batal. Jadi kalau Bapak Ibu pulang dari sini nanti langsung ke ruang kantor atau langsung ke rumah, buka tudung saji nampak nasi malam tadi, makan 5 kali bertambuh, minum 2 galon, merokok 2 selop, saking banyaknya itu. Kemudian hidupkan televisi. Selamat menunaikan ibadah Ramadan di hari yang ke-10. Astagfirullah. Ya Allah, iya puasa rupanya. Lupa ini kan sifat manusia. Lanjutkan sajalah, Pak. Lanjutkan bukan lanjutkan makan. Kata Ustaz, lanjutkan di situ, lanjutkan puasa. Kata Rasul, itu rezeki yang datang dari Robmu. Sayangnya Tuhan sama awak. Orikonya puasa lanjut. Tapi itu kalau betul-betul tidak sengaja. Kalau sengaja dibuat seakan tidak sengaja, batal. Allah tahu itu. Umpamanya Bapak pulang jam 11 ke rumah, buka tudung saji, nampak nasi malam tadi, makan, rupanya gulainya lomaknya minta ampun. Tak usah dibayangkan betul lagi dah, Pak. Ikut turun naik pula kau enggak? Katanya. Beko ambo rinci gulai asam podeh bawang tu beko amalele ayo ludah tu beko. Jor yang mudo tu beko anak kan iyo beko dah, Pak. Pas sedang enak-enaknya Bapak tu nak bertambuh, berdetak hati kecilnya, ya Allah puasa. Itu harus dihentikan sampai di situ. Jangan pura-pura. Pura-pura lupa ya lah. Batal tu, Pak. 1, yang kedua, muntah dengan sengaja. Itu pun tak payah menahannya. Muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Bapak Ibu umpamanya dari masjid nanti keluar sampai di kantor, masuk angin, mual, muntah di WC. Tidak batal, lanjutkan sajalah, Pak. Tidak batal, tidak, Pak. Yang batal yang mana? Yang disengaja.
Umpamanya mentang-mentang suami sayang sama bini. Kan ada tuh kadang-kadang. Karena suami ini, istrinya merasa disayang oleh yayang bebeknya. Orang sekarang manggil suaminya kan tak suami gitu. Yayang bebek. Iya, Bu. Dengan yayang bebek. Itu yayang bebek itu dari dua jenis kata, ayam dan bebek. Masa manggil suami ayam dengan bebek? Yayang bebek. Begitu dia tahu suaminya sayang sama dia, oh, suami pulang dari kerja, masuk mobil atau sepeda motor ke rumah, langsung ke dapur, pura-pura muntah si istri. Ya pura-pura muntah lah. Kata suaminya yang sangat sayang ini, kalau tak sanggup puasa ya batal sajalah. Iyo bang, iyo, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Oh, jangankan disuruh suami, Bu, ndak disuruh suami dah batal itu. Yang ketiga, mohon maaf ayah dan bunda. Hukum tidak boleh malu, harus disampaikan. Apa itu? Maaf betul, bercampur suami istri di siang hari. Tapi itu tak ada kalau sengaja. Ndak mungkin pula ndak sengaja doh, Pak. Jadi kalau saya ditelepon oleh jamaah, Pak Ustadz nak bertanya, kok Pak Ustadz ndak sengaja? Apa ndak sengaja? Ndak mungkin ndak sengaja doh, Pak. Tapi ini jangan salah, walaupun seperti ini terjadi juga di zaman Rasul. Karena Rasul tahu akan datang kasus yang sama akan terjadi dengan berbeda kulit, waktu dan tempat. Hakikat sama. Terjadi di zaman Rasul. Datang seorang laki-laki, bisa ditengok dalam kumpulan saat-saat Rasul marah, ada di situ kisah. Ya Rasulullah, celaka saya. Kata Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka? Ya Rasulullah, saya bercampur suami istri di siang hari. Mirah muka Rasul. Jadi Rasulullah itu marahnya hanya ekspresi, Pak. Ekspresi wajahnya yang memerah. Rasul tidak akan marah lewat mulut, apalagi tangan. Beda dengan awak. Mulut diam, lemari tumbang, Pak. Pom, 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 pom. Atau orang diam tangannya, tapi ini minta ampun, Pak. Kebun binatang aja yang keluar lagi, Pak. Kucing, kambing, anjing, cacing, kepinjang. Pokoknya itu yang keluar, Pak. Kalau Rasulullah hendak memerah saja mukanya. Karena Rasulullah itu marah tak pernah masalah pribadi. Nah, itu you beda dengan awak. Awak ni banyak terbalik dari Rasulullah. Awak marah banyak urusan pribadi. Rasul tak pernah marah urusan pribadi. Beliau marah kalau ajaran agama dilanggar orang, itu baru beliau marah. Orang tak solat, beliau marah. Orang tak berjemaah, mau dibakar rumahnya. Tapi kalau masalah pribadi beliau diludahi, tak marah Rasulullah. Meleleh ludah Yahudi itu ke hidung Rasul. Ludah Yahudi tak sama dengan ludah awak dah, Pak. Ludah Yahudi ku sesadonya dimakannya. Kucing dimakannya, anjing dimakannya, kapindiang, cacing dimakannya sadonya. Aromanya komplek, Pak. Meleleh di hidung Rasul. Tapi karena ini urusan pribadi, Rasul senyum. Nah, sanggup Bapak? Kalau sanggup pemuku. Ndak diam boludai, terserius kok, Pak. Nah, tapi jangan perlu berang dah, Pak. Saya secara ustad walaupun dia mil al-mukarram tak sanggup dah, Pak. Kalau ada nanti jamaah yang meludahi saya, terpaksalah saya balas dengan ludah berdahak. Nah, mirah muka Rasul, kata Rasul, hendaklah engkau membebaskan budak. Datang orang itu, tidak sanggup dia Rasulullah. Membebaskan budak itu biayanya sama dengan membeli seekor unta merah yang besar punuknya. Pajero lah ukurannya gini. Ya kan sanggup dong. Kalau tak sanggup, hendaklah engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Oh ya Rasul, sebulan aja bantu iko. Boleh 2 bulan menggeletek sesado badan kan. Tapi tidak sampai ke situ riwayatnya dia. Tak sanggup gitu saja. Kalau begitu, engkau beri makan fakir miskin 60 orang. Orang miskin 60 orang. Tak sanggup dia Rasulullah. Kata Rasul, diambil Rasul tindakan, ucapan sudah tak masuk. Diambil Rasul, keranjang isi kurma nih. Cari orang paling miskin di komplekmu itu. Korban tenaga lah. Bukannya pergi, malah mendekat kepada Rasul. Dalam bahasa awaknya, apa ya le? Kata kawan ini, ya Rasulullah, masalahnya nan paling bansek di kampung tu ambo. Senyum Rasulullah. Kalau artigalah senyum Rasulullah itu, ikulah orang tak tahu diuntung, Pak. Olahlah miskin gata minta ampun. Jadi kalau awakku miskin, Pak, jangan tolong gata-gata pun ale Pak ale.
tahu diuntung gitu kan. Kau kadang-kadang ada kawan beristri 2, awak nak buat pula. Kawan tu kayu, awak enggak. Itu masalahnya Pak. Selera boleh tinggi Pak, kemampuan harus diukur. Tersenyum Rasulullah. Kata Rasul, sudah bawa kurma ini pulang, kasih anak istrimu makan. Itu menunjukkan kepada kita adanya solusi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, kita disuruh melaksanakan ibadah puasa 1 sampai ke derajat takwa. Takwa itu kemampuan menahan diri, hakikatnya menahan diri. Jadi cuma 3 yang membatal gitu. Makan, minum kalau sengaja, muntah dengan sengaja, bercampur suami istri di siang hari. Usus ibu-ibu yang di belakang tambah 2 Bu. Apa itu? Pertama halangan, yang kedua nipas. Laki-laki tak dapat ini. Cuman istilah sekarang sudah dicampur baurkan orang. Makanya Konghucu mengatakan seandainya jadi saya kaisar, istilah yang pertama saya kerjakan pemakaian istilah yang salah. Halangan ini sudah dipakai pula oleh orang laki-laki. Ngapa Pak tu tidak datang? Nya sedang halangan. Berhalangan. Tidak cocok sebenarnya Bapak Ibu. Yang awak maksud yang mampu mengantarkan manusia sampai ke derajat takwa tersebut adalah siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan sekadar menahan diri dari yang membatalkan, tapi menahan diri dari yang di luar dalam ini nak keluar. Itu makanya total diajarkan awak puasa Pak. Yaitu menahan seluruhnya ini. Apa itu? Mulai dari sini. Namanya puasa mata. 4 puasa mata ini. 1, memandang orang dengan tajam. Mata hitam kita ini masuk ke batang hidung, tersuruh ke dalam, kata orang pasar calik buruk Pak. Gaya. Saya kalau ada jemaah menengok seperti itu, tidak saya tengok mukanya dah Pak, hilang bahan ceramah dibuatkannya. Memandang itu sejajar. Batal puasa, tak batal, tidak sampai ke derajat takwa, kemampuan menahan pandangan. Yang kedua, memandang dengan merendahkan. Ciri khasnya setelah dipandangnya seseorang, pipi kanan naik ke atas secara spontan. Besok tidak mau turun baru tahu. Yang ketiga, memandang dengan mengejek. Ciri khasnya setelah dipandangnya seseorang, bibir kanannya lari ke samping, berbelok ke bawah. Yang keempat, wabil khusus laki-laki dari tirai ke depan ini Pak, yaitu memandang dengan syahwat. Ciri khasnya berbedanya ukuran bola mata. Awak begitu Pak, kalau lewat anak gadis umur 71, nenek-nenek, mata awak mengecil Pak. Tapi kalau lewat anak gadis original umur 17, membesar mata awak Pak. Memangnya tidak boleh dipandang Pak Ustaz? Boleh, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua atasmu. Salah satunya pendapat Ali bin Abi Thalib. Sekali memandang tu boleh. Jarang awak sekalinya Pak. Lama pula nak dua boleh paling. Itu masuk setan. Itu makanya kalau ada orang kehilangan neneknya jarang dapat Pak. Nampak nenek yang boleh lewat? Enggak, kata orang. Datang apa lain? Nampak anak gadis yang boleh lewat? Umur 8 boleh Pak? Iya umur 8 boleh. Bajunya kuning, iya baju kuning. Rambutnya berikat, iya pakai kacamata hitam, pakai lepis coklat. Iya. Itu tadi Pak 10 meter, kemari berbeloknya kecil 3 meter, lurus 2 meter. Rinci nampak sadonya Pak. Ya memang ditengok mana. Ingat Pak, puasa mato. Baru sampai ke derajat takwa. Berat takwa ini Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling tinggi. Turun ke bawah puasa hidung Pak. Ini masih ada 20 hari lagi mempraktekkannya nih. Puasa hidung apa Pak Ustaz? Mencium bau makanan berlebihan. Bapak ibu pergi ke pasar Ramadan, pasar bazar Ramadan, ingin beli mangga. Ciri khas mangga yang masak itu tahu Pak? Pertama wak pegang dulu, lembut enggak? Kalau koreh berdongkang enggak usah dibeli. Iya kan? Alah agak lunak. Jangan langsung dibeli Pak. Ada syarat pemilihan nomor 2-nya. Apa itu?
dicium. Kalau bau harum, belinglah. Kalau tak ada bau, enggak usah. Walaupun lunak, namanya masak lisoi. Masak, Pak, tapi lisoi. Enggak masak, itu dong. Diperam saja. Wangi dia, belilah itu, Pak. Cuman menciumnya jangan berlebihan. Hilang pahala. Tak sampai ke derajat takwa. Boleh. Tapi kalau seperti Upin Ipin mencium ayam goreng, itu tak boleh, Pak. Jadi kisahnya kan begini, Upin Ipin ini kan puasa, berpuasa, kan gitu kan. Pergi dia ke dapur, dibukanya tudung saji, memanjat Upin Ipin dia tuh, naiknya atas meja. Nampaknya ayam goreng tuh kagetnya. Hah? Ayam goreng? Nah kan begitu dia. Yang dimasak oleh Kak Ros dan opanya di dapur itu. Bapak Ibu enggak ada nonton Upin Ipin? Kalau tak ada nonton Upin Ipin, saya anjurkan mulai hari ini seringlah nonton Upin Ipin, Pak. Kenapa Pak Ustadz? Mengingatkan kita tentang kisah masa lalu awak. Lagian Upin Ipin ini awak tak punya beban menontonnya, beda dengan nonton berita. Kalau berita tuh risau hati awak. Makanya saya udah beberapa tahun ini jarang nonton berita, Pak. Serius, iya. Daripada TV tam campakkan keluar-keluar itu kan. Ancak nonton Upin Ipin lah. Ayam goreng diambilnya ayam goreng itu, Pak, diciumnya bukan sekedar begini tadi, mencium mangga tadi begini, ikon enggak, Pak, segenap jiwa sepenuh hati. Ayam goreng terbang Upin Ipin itu dengan ayam goreng. Begitulah kalau saya tidak salah, memang begitunya tuh, Pak. Hilang pahala Upin Ipin tuh, Pak. Tuh, mencium berlebihan. Yang kedua, nih puasa hidung, hati-hati bapak-bapak, kebiasaan awak di kota melepas suami atau melepas istri, mentang-mentang sayang ini, dada papa, dada mama, bukan salah, boleh, Pak. Karena awak tinggal di kota, bolehlah, kalau di kampung tidak ada tuh, Pak. Awak ini sebenarnya orang kampung semuanya, cuman ke kota-kotaan gitu aja. Nyatanya kalau kenal dengan orang kan yang ditanyakan kampung. Di mana kampung, Pak? Mana ada? Di mana kota? Nggak ada kan? Orang kampung satu. Kebiasaan orang kota. Mohon maaf lagi, Pak. Tengoklah situasi ekonomi awak. Kalau bapak awak, suami awak tuh, Bu, direktur, pakai mobil mewah, bolehlah. Tapi kalau kamu dorong gerobak ke rojonya, nggak usah lagi. Ada papa, tersangkut dicangku ke rubiak baru itu banyak, Bang. Nah, nggak usah Pak lakukan. Kenapa? Awak sedang puasa. Pak Ustadz, Rasul katanya boleh. Aisyah mengatakan sewaktu Rasul tengah berpuasa dia mencium pipiku. Boleh. Iya, tapi kalimatnya harus sampai ke ujung, dan Rasul orang yang paling pandai menahan dirinya. Itu yang membedakan awak dengan Rasul. Artinya tetap tidak boleh. Ibaratnya rem Rasulullah itu pakam, Pak. Imannya sangat kuatnya Rasulullah. Awak iman awakku agak longgar. Iman situasi awakku kadang-kadang. Duduk dengan orang soleh, Rasul-Rasul soleh. Duduk dengan salah menjadi salah. Dekat orang beriman jadi beriman. Duduk dekat preman ikut preman. Situasi masih mempengaruhi awak. Kalau Rasul ndak, rem Rasulku remnya berhenti langsung. Awak ikut kadang kosong, Bapak. Salah tekad main jajanya. Main jajanya nggak ayo. Sebaiknya nggak usah lah, Pak. Pak Ustadz, hadis dari Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma menjelaskan. Abdullah ini masih muda. Ayahnya Ammar bin As, ayah dan anak sahabat dekat Rasulullah. Abdullah ini yang menceritakan. Sewaktu kami tengah berkumpul bersama Rasul, datang seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Boleh tidak saya mencium istri?" Kata Rasul, "Tidak boleh." Kan? Tidak boleh. Beberapa saat kemudian datang seseorang, "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Boleh saya mencium istri?" Kata Rasul, "Boleh." Boleh.
Sahabat yang mendengarkan ini langsung saling tengok-menengok. Belum 5 menit lagi tidak boleh. Nih, langsung boleh. Kok gitu? Jadi Rasulullah itu tahu, dia membaca riak muka sahabatnya itu tahunya, Pak. Ya, ilmu yang paling tinggi ku salah satunya ilmu raso-raso, Pak. Raso-raso ndak kan nio orang sama awak, kok iya awak capek. Raso kamu orang menengok awak, kok iya awak apa. Makan gitu, jo raso-rasokan konyang jadi tambah ya, Pak. Raso-raso, Pak. Ilmu rasa, ilmu roso. Tuh. Jadi Rasul tahu dia. Rasul pun menjelaskan. Adapun orang pertama tadi tidak boleh karena dia masih muda. Dia seorang suami tapi masih muda, makanya ndak boleh. Jadi ibu-ibu kalau suami masih muda, Bu, ndak boleh. Kenapa yang satu dibolehkan? Karena yang satu tadi kata Rasul orangnya sudah tua. Jadi kalau tua boleh. Jadi kalau suami ibu tua boleh. Kalau muda ndak boleh. Tuanya ini harus dikaji ini. Tuanya tidak sembarang tua. Kalau tua non hadir ku rasudeku masih kanan kiri. Oke, Pak. Jangan tersinggung apa kami non tua-tua. Tua di sini kalau begini jalan itu masih oke kok, Pak. Memang tua tapi masih oke. Yang tua itu tua yang tidak akan memberikan reaksi negatif lagi. Tuanya itulah mengelete. Ya Rasulullah. Kilo-kilonya bapak saya mau menengok. Ya Rasulullah. Ambo tidak ampuh kuat loh. Pukulnya tak ambo menyium ini. Kata Rasul, bantai lah bantai. Memang tidak ada kata bantainya dah. Boleh begitu. Tidak membahayakan. Kita selesaikan yang ini aja Bapak Ibu. Kemudian lari ke samping, Pak. Nih puasa telinga. Puasa telinga ini baru kita puasakan, baru kita mau melaksanakan ini nanti kalau seandainya awak tahu sampai ke dia takwa. Kalau enggak. Ini paling payah nih, Pak. Puasa telinga. Awak enggak mau mendengarkan berita yang buruk. Kawan mengantarkannya ke dekat awak. Awak kan diam saja. Kawan datang. Lah tahu enggak ceritanya? Ngapo? Gitu-gitu. Masuk. Ibu di rumah diam. Datang ibu lain ke rumah. Assalamualaikum. Datang pula ibu malah petaka kau kata ibu. Apa ibu tak jawab? Berdosa. Waalaikumsalam. Ditawarnya pula, boleh masuk. Apa ibu nak bilang tak boleh? Kan tak mungkin. Masuklah. Saya di dapur. Langsung ambil ke dapur. Ya langsunglah ke dapur. Masak apa, Bu? Kau masak gulai toruang. Rancak-rancak toruangnya. Di mana ibu beli? Di Kodai Sianu tu. Kodai Sianu tu memang elok, Bu. Hari dulu aku beli di Kodai Sianu tu tak elok lisui-lisui toruangnya. Kan? Langsung masalahnya masuk ke telinga awak, apa? Memang orang tu memang gitu. Kiki orangnya panjang ceritanya tu, Pak. Turun ke bawah. 1, 2, selesai itu, Pak. Nih, puasa mulut ini, Pak, 15 kata ulama. Jadi hakikat takwa itu bukan sekedar makan minum sengaja tadi, Pak. Anak kecil pun sanggup. Menahan ini nih. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Ucapkan yang baik. Kalau rasanya tak baik, lebih baik diam saja kata Rasulullah. Awak itu nan payah tu, Pak. Payahnya minta ampun nih, Pak. Umpamanya ibu-ibu lain di depan ibu-ibu. Kalau ibu mengucapkan yang baik kepada ibu nan lewat tu boleh. Rancak ibu tu ya. Boleh tak, Pak? Boleh, karena itu kebaikan. Ibu-ibu yang jemput ibu-ibu itu boleh. Rancak ibu tu ya kata ibu boleh. Rancak memang rancak tapi agak bungkuk seketik. Itu tak boleh. Putih ibu tu ya. Iya putih. Tapi putihnya menumpuk-numpuk. Tak boleh, Pak. Manis ustaz tu ya. Boleh. Manis memang manis tapi pendek. Tak boleh, Pak. Sakit hati ambo menonganya. Ambo sudah olahraga, wiyo tetap badan bentuk iko kok, Pak. Kami 12 orang adik-beradik. Saya anak paling bungsu, Pak.
Ya anak paling bungsu wajarlah seperti ini Pak. Idui indah terserah lah Pak. Jadi kurang gizi mungkin kan gitu kan. Abang-abang saya tinggi-tinggi Pak, tapi ini jangan direkam betul lah Pak ya. Ngamuknya beko sampai di rumah. Kita apa tadi masalah ceramah gitu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ucap yang baik, nampak rumah orang. Kan awak sering nengok nih kendaraan orang, rumah orang, pakaian orang. Kalau kan tak baiknya lebih baik diam sebenarnya Pak. Nampak rumah orang. Mantap rumah besarnya lagi. Nah boleh, tak apa-apa. Warnanya tak masuk nampaknya. Anda usah lagi diam sajalah. Jadi kalau kan tak baik lebih baik diam. Ini ceramah ini nanti Pak. Kalau apa ambil baiknya baik dia. Tapi kalau ambil buruknya buruk dia Pak. Lomak ceramah tadi, lomak. Titik sampai di situ. Lomak memang lomak, tapi ustadznya lasak bona sebenarnya. Nah ini tidak baik, tidak usah lagi. Tidak ada manusia ini yang sempurna tuh Pak. Jadi kalau kan tidak baik, lebih baik diam saja. Banyak amalan awak rusak lantaran ini nih Pak. Kok Pak? Ibu pergi ke pesta pernikahan, apa pahalanya tak besar? Besar minta ampun tuh pahalanya Pak. Semakin jauh dari rumah awak, semakin banyak malaikat menulisnya. Karena besar perjuangannya. Cuman pulang dari situ ini tidak tahan. Dari mana Bu? Kata ibu lain. Dari Rumbai. Ngapa? Tuan nengok apa anak kawan pesta. Ramai Bu. Ramainya. Tapi itulah. Indangannya tu tidak seramai mula apa ya dah. 2 macam cuma indangannya tu. Awaklah jauh-jauh dari Panam. 2 macam memang. Cik boleh cebodak, cik boleh nangka. Itu you rupanya banyak Pak. Kata ibu tu kami tadi dari Goba Pak, kalau makanannya 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. Tapi potongan daging yang ketek-ketek kan. Salah ya le, habis kok Pak semuanya. Kata ibu tu kami dekat rumah aja di jalan itu tadi. Oh, kalau makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi awak tak menyebut buruk orang dah. Pengantinnya nampaknya ndak imbang ada pada. Ndak imbang nampak ada pada. Bentuk pinang di bolah kapak, cie elok, cie ancur gitu Pak. Habis semua amal ibadah nih buatnya nih Pak lantaran mulut ini. Itu makanya ditaruh di dalam, dikasih tembok namanya gusi, dikasih pagar namanya gigi, dikasih terpal namanya pipi. 3 lapis Pak. Abu Bakar meletakkan batu yang sudah dibersihkan di atas lidahnya. Orang bertanya, untuk apa itu ya Abu Bakar? Untuk ganjanya, supaya jangan berjalan sembarang ya. Karena payah. Kalau tak percaya, tegurlah orang Pak dengan senyuman. Orang balas dengan senyuman. Pak, yo Ustaz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Pak, yo Pak Ustaz. Coba tegur orang dengan menjulurkan lidah. Pak, yuk. Apa masalah nih? Itu bahayanya lidah tuh Pak. Apalagi kalau sudah difungsikan. Jadi yang paling banyak mengantarkan ke neraka memang lidah ini. Terakhir, puasa perut. Yang mampu mengantarkan ke takwa yang mana? Ini sekarang ini insya Allah dalam perjalanan takwa Pak. Tapi akan runtuh sewaktu berbuka. Hati-hati tuh Pak. Jadi derajat yang tinggi tak sampai. Kurang 2-3 langkah awak pun tak naik lagi tuh Pak. Mengambil buah-buahan. Tinggal sejengkal lagi tak dapat. Kenapa? Runtuhnya waktu berbuka. Nah, mana puasa perut? Menahan diri dari segala sesuatu yang berlebihan. Baik banyak macamnya kata Ibnu Jauzi atau banyaknya ukurannya. Awak kadang-kadang berbuka ini balas dendam. Segala jenis makanan langka di Panam atau kota Pekanbaru ini awak kumpulkan di rumah. Segala jenis makanan langka yang tidak pernah dimakan orang, awak kumpulkan. Air putih segalon, teh es seteko besar, kopi ginseng secangkir, lontong pecal, bakwan 5, salah lauknya 7, kerupuk jangik 9, cendol datuk, cendol cucu, cendol apa? Cendol datuk tahu Pak ya, Sudirman sana belok ke kiri sikit. Cendol Pak Datuk namanya, tidak apa-apa, saya kan mempromosikannya nyobanya. Ceker ayam ada di sana Pak. 2 meter persegi. Disitulah gagal lawak mendapatkan buah ketakwaan tadi. Rasul menyuruh berbuka dengan kurma, kalau tidak dengan air putih yang bisa membersihkan. Air itu kan bisa membersihkan. Baru awak solat. Awak enggak Pak.
apa TLT terletak santuang taruh kata orang TST itu. Terletak santuang taruh. Semua yang diletakkan disantapnya, Pak. Air putih gog 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 gog. Untuk tsunami, Pak. Kata penitia di dalam ni, beko kalau masuk air taruhnya sebelah kanan. Tak sempat mengatur dah, Pak. Air masih dalam perjalanan masuk lontong. Lontong nak diatur masuk bakwan. Salah lauk tahu isi. Panik penitia di dalam. Tak bisa Pak nampaknya. Keluar biasa pemasukan. Akhirnya ibu yang tadi lincah memasak, lincah ke pasar, lincah mengidam. Selesai berbuka, tak bisa bergerak untuk acik konyangnya. Tadi yang begini, masih bisa menyelimpung makan. Ini tak sanggup dia buka, kok gayanya. Banyak mak, tak tolong sosok apa nama. Bagai pada nama, tolong nanti pada nama bantah. Bisa nih, Bu. Terdengar suara azan dari Masjid Al-Huda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bukan karena itu solat wajib, mungkin ibu itu tidak pergi solat. Tapi karena wajib, terpaksa dia duduk. Oh, kita meletek di meja. Oh, ambilkan orang saja. Sanggup emak subuh lah. Akhirnya bersaut-sautan di belakang kita. Sosek imam di muka, apa mereka dibaca? Jadi kalau seperti itu hilanglah nilai ketakwaan. Jadi inilah yang pertama Bapak Ibu, kemampuan menahan diri, hakikat daripada takwa, itulah yang diajarkan oleh puasa. Apa yang kedua manfaatnya? Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan Ustaz, terima kasih kepada Ustaz. Semoga yang disampaikannya tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.